Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Adriansyah, NIM B10180284 dari kelas MSDMC akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Relationship Between Organizational Culture and Human Resource Management. Latar belakang dari penelitian ini adalah hasil dari berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa pengaruh budaya organisasi telah memberikan dampak terhadap banyak variabel, termasuk komitmen individu dan efisiensi pribadi seperti tingkat kepuasan kerja karyawan, pelaksanaan tugas dan wewenang, inovasi produk baru maupun pengembangan produk atau efektivitas organisasi dalam melaksanakan kinerjanya. Dalam kombinasi dengan praktik manajemen sumber daya manusia, organisasi budaya mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan yang diterjemahkan menjadi sebuah hasil operasi organisasi. Ini memungkinkan seseorang untuk membuat beberapa observasi. Pertama, hasil yang dicapai oleh karyawan dihubungkan dengan motivasi mereka. Karakteristik tingkat superior untuk organisasi yang homogen dan kuat budaya memungkinkan pencapaian hasil yang lebih baik. Kedua, efektivitas organisasi antara lain dapat dihubungkan dengan biaya tenaga kerja yang dipengaruhi oleh sistem remunerasi organisasi dan tingkat kompetensi karyawannya. Ketiga, budaya organisasi adalah sumber dan landasan untuk metode dan perilaku kerja. Dan dengan demikian, itu merupakan faktor untuk mendukung personel pengelola dalam mengejar tujuan organisasi. Tujuan penelitian ini adalah menyajikan ikatan penting antara budaya organisasi dan manajemen sumber daya manusia dengan mempertimbangkan perbedaan yang dihasilkan dari keberadaan berbagai tipologi budaya tersebut. Artikel ini berfokus pada cakupan yang luas. Budaya organisasi berdampak pada variabel organisasi yang beragam, tetap tidak terpengaruh solusi HRM yang diadopsi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengaruh budaya organisasi terhadap banyak variabel, termasuk komitmen individu dan efisiensi pribadi, kepuasan kerja, pelaksanaan tugas, inovasi, produk baru, pengembangan produk atau efektivitas organisasi. Yang kedua, bahwa tidak ada model HRM yang tidak mengacu pada aspek budaya organisasi. Pengecualiannya adalah model Toyota yang mengadopsi model sistem manusia yang digunakan memperhitungkan nilai, misalnya rasa hormat terhadap karyawan. Selanjutnya, budaya organisasi tertentu dapat memperkuat atau melemahkan implementasi adopsi strategi personalia. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan berbekal pada studi kasus dari sejumlah perusahaan yang memiliki sistem pengelolaan organisasi dan berbagai kajian dari literatur pendukung dari berbagai pakar organisasi. Kesimpulan dari hasil review ini adalah hasil penelitian dan HRM menghasilkan fakta bahwa tidak ada model HRM yang mengacu pada aspek elemen budaya organisasi. Dengan pengecualiannya adalah model Toyota yang memperhitungkan nilai, misalnya rasa hormat terhadap karyawan. Selanjutnya, budaya organisasi tertentu dapat memperkuat atau melemahkan implementasi adopsi strategi personalia. Solusi dan praktik di bidang dukungan HRM operasional, porting implementasi strategi personel harus di satu sisi menjadi berdasarkan pengakuan dampak budaya organisasi terhadap karyawan, terutama pada sikap dan perilaku mereka. Artinya, instrumen HRM perlu disesuaikan dengan model budaya tertentu, asumsi standar nilai yang ada dalam sebuah organisasi. Di sisi lain, bentuk tertentu dari instrumen HRM digunakan di tingkat operasional, mulai dari rekrutmen dan seleksi hingga fungsi personalia, seperti penilaian, pengembangan, remunerasi, dan motivasi. Untuk memutuskan hubungan kerja harus menyiratkan perubahan yang diperlukan dalam budaya organisasi dengan maksud untuk penyesuaian yang lebih baik dengan strategi HRM yang saat ini sedang diterapkan. Sekian hasil review jurnal bab 4 yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.